yang disebut hidup sesudah kematian itu sesuai dengan amal perbuatan kita yang ada di atas muka bumi ini, tergantung cara ibadah kita. Karena semua itu sudah diamanahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semua, yang dimana saja berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan dimudahkan segala sesuatunya, dikabulkan hajat-hajatnya. Dalam kali ini kami akan menyajikan sebuah tema tentang hasil dari cerita yang kami terima dari para leluhur kami terdahulu, yaitu perjalanan Sang Kesatria Piningit atau Sang Kinasih, yang selalu dinanti-nanti oleh kita semua. Nah, dalam cerita tersebut dari para leluhur yang kami terima, Sang Kesatria Piningit atau Sang Kinasih itu dalam perjalanannya untuk menunaikan tugas-tugasnya yang telah diamanahkan dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut dalam cerita sang leluhur. Nah, sang leluhur sendiri itu kadang ada yang bertanya, sang leluhur itu katanya sudah mendiang atau sudah ngasal, sudah meninggal dunia. Namun ada sang leluhur yang masih hidup di atas muka bumi ini yang mampu menceritakan tentang perjalanan Sang Kinasih, yang akan mewedarkan atau membagikan amanah-amanah yang telah diembannya. Untuk dalam kepribadian Sang Kinasih sendiri, konon dalam ceritanya itu, bila mana beliau itu sudah mulai bergerak atau berjalan menjalankan suatu kewajiban yang untuk ditunaikan kepada sesama umatnya di atas muka bumi ini, itu tidak mengambil sebuah imbalan atau pamrih atau penuh dengan harapan-harapan yang kiranya itu membuat menjadi membebani kepada orang lain. Itulah jiwa Sang Kinasih. Beliau sendiri sebelum menjalankan sebuah tugasnya untuk kepada semua umatnya dalam kehidupannya di atas muka bumi ini, di bumi Nusantara yang banyak sukunya dan juga banyak budayanya, beliau itu selalu itu menghargai dalam budaya-budaya yang ada di setiap suku dimanapun itu berada. Beliau itu selalu menebarkan sebuah welas asih, penuh cinta kasih sayang kepada semuanya. Bila mana itu menjalankan suatu ibadah pun juga tidak karena sebuah harapan, yaitu yang disebut kalau di dalam agama kita itu tidak mengharapkan suatu surga atau tidak takut dengan adanya akan masuk ke dalam neraka, akan tetapi beliau itu memenuhi sebuah kewajiban yang telah diamanahkan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu dalam kehidupan di atas muka bumi ini itu harus penuh dengan kasih sayang, penuh dengan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sebuah tugas dari umat semua yang ada di atas muka bumi ini. Karena dalam tugas tersebut itu satu untuk menyelamatkan dalam dirinya dan juga untuk menyelamatkan kepada umat, kepada diri orang lain.
agar dalam kehidupan di atas muka bumi ini setiap manusia itu mendapatkan suatu kebahagiaan atau suatu keindahan untuk menjalani hidup selagi masih di atas muka bumi ini. Karena dalam kehidupan ini yang disebut nanti akan menemui sebuah kehidupan sesudah mati. Pelajaran-pelajaran dari Sang Kinasih sendiri menurut dalam cerita dari leluhur itu untuk membawa umatnya di kelak, di kemudian hari itu agar dapat keselamatan di perjalanan hidup sesudah mati. Karena menurut dalam cerita leluhur itu, bagaimana cara kita itu hidup di atas muka bumi ini itu akan sesuai dengan amal perbuatan yang akan dibawa di sana. Karena kehidupan ini bukan hanya sampai di sini, dalam kehidupan di atas muka bumi ini menurut dalam cerita leluhur itu masih ada dalam kehidupan yang lain, seperti halnya kita itu pernah hidup di alam kandungan, kita itu lahir di alam dunia, dan juga kita itu nanti akan hidup kembali dalam sesudah kematian. Nah, dalam kehidupan di masa yang akan datang yang disebut hidup sesudah kematian itu sesuai dengan amal perbuatan kita yang ada di atas muka bumi ini, tergantung cara ibadah kita. Karena semua itu sudah diamanahkan dari Yang Maha Kuasa kepada Sang Kinasih yang akan memberikan sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya ini hanya menyampaikan dalam cerita dari para leluhur untuk diceritakan, barangkali itu bermanfaat untuk kita semua, karena kami sendiri itu masih belajar dan tetap belajar, karena masih banyak sesuatu kekurangan yang harus saya lengkapi dalam hidup ini supaya saya itu bisa memimpin dalam rumah tangga, dalam keluarga kita. Karena Sang Kinasih itu punya tingkatan, kita itu bisa jadi pemimpin dalam keluarga, bisa memberikan suatu contoh kepada anak-anaknya, menjadilah anak yang soleh dan solehah, yang berguna, yang selalu itu mengabdi kepada kedua orang tuanya, itu pun juga bisa disebut pemimpin. Nah, pemimpin-pemimpin tersebut itu akan dilahirkan di akhir zaman ini yang penuh makna dan penuh ilmu yang bermanfaat, karena untuk memperbaiki, untuk berdandan-dandan dalam kehidupan yang di masa lalu, kini hidup di masa yang akan datang penuh dengan perubahan zaman. Karena zaman ini sudah zaman yang baru, maka dari itu Sang Kinasih sendiri itu menurut dalam cerita sang leluhur itu akan melengkapi dan memenuhi apa yang telah didapatkan dari hasil ritualnya atau dari hasil ibadahnya, dari wahyu Sang Ilahi itu akan diberikan kepada kita semua bagi yang mau mengikuti. Akan tetapi Sang Kinasih itu juga tidak mengajak dan juga tidak akan menundukkan dan juga tidak mau ditundukkan, karena Sang Kinasih sendiri itu adalah hidup di atas kaki sendiri, tapi membawa sebuah ilmu-ilmu yang bermanfaat yang untuk dibagikan kepada kita semua. Jauh dari dunia politik, kalau Sang Kinasih yang menebarkan sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya di dalam golongan kita itu sebagai dalam pribadi kami itu orang Islam, akan tetapi Sang Kinasih sendiri itu meliputi dari segala golongan, dari segala agama, karena mempunyai tugas masing-masing untuk diberikan kepada semua umatnya yang di atas muka bumi ini. Nah, barangkali dalam cerita dari leluhur ini
ada sesuatu kekeliruan atau kekurangan, kami itu mewakili untuk mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan barangkali bermanfaat itu ambillah sisi positifnya dan buanglah jauh-jauh sisi negatifnya. Nah, kiranya sampai di sini dulu dalam bahasan malam ini. Kelak akan kami sambung kembali apabila kami itu sudah ada waktu. Kami akan mencari jejak-jejak para leluhur yang telah meninggalkan sebuah prasasti atau sebuah petilasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.